Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai dua cermin yang digabungkan jadi satu membentuk sudut. Jadi secara fisik kayak gini ya, kelihatannya ada botol apa ya, parfum apa kutek ya, parfum kayaknya ya. Parfum kemudian diletakkan di depan dua buah cermin yang disatukan begitu salah satu sisinya sehingga membentuk seperti ini ya, seperti catokan rambut gitu ya, dengan berbagai macam sudut. Dan ternyata kalau kita lihat di sana, bayangannya bisa terlihat lebih dari satu. Anak-anak, ini kita mau pakai cara simpel aja. Kalau kita gambar caranya itu agak rumit ya, karena kemarin kita gambar yang satu cermin aja ada yang repot gitu ya. Maka kita akan pakai cara langsung aja, dimana jumlah bayangan itu yang terlihat akan sama dengan 360 derajat ya, dibagi alfa dikurangi 1. Nah, alfa ini apa? Sudut antara dua cermin. Gitu ya. Sebagai contoh nih, sebagai contoh. Nah, kita mau coba yang ini aja nih, gambar yang ini. Jadi ada dua cermin. Kemudian di mana sudutnya itu merupakan sudut 120 derajat atau sudut yang tumpul ya. Maka berapakah bayangan yang terlihat? Kita buktikan ya. Maka N itu sama dengan 360 untuk yang anggap aja soal 1, dan soal 2 mungkin kita ngerjain contohnya 2 saja gitu ya. 360 dibagi sudutnya berarti 120 derajat ya. Hasilnya dikurangi 1. Ini dibagiin tuh 3 ya. 3 kurangi 1, 2. Maka yang terlihat di depan ini hanya 2 bayangan ya. Soal nomor 1, soal yang nomor 2, 360 derajat dibagi 72 derajat dikurangi 1 hasilnya 5 kurangi 1 yang muncul adalah 4, dan tampak di sini juga munculnya 4 ya. Nah, kalau yang 50 kayaknya ketemunya nanti bayangannya nggak utuh, jadi kita tidak perlu untuk ini. Nah, bagaimana sekarang kalau soalnya saya balik nih? Soal nomor 3. Sebuah benda diletakkan di depan dua cermin yang membentuk sudut alfa sehingga terlihat 7 bayangan. Berapa alfa? Atau tentukan berapa besar sudut alfa. Untuk soal nomor 3, yang jumlah bayangannya 7, berarti caranya ya hampir sama ya. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa, hasilnya kurangi 1, berarti 7 sama dengan 360 derajat dibagi alfa kurangi 1, min 1 itu pindah ke sana atau tambah 1 begitu ya. Jadi 8 sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Alfa sama dengan 360 derajat dibagi 8. Berapa ini? Ya, 45 derajat. Oke, untuk soal nomor 4, kita ambil soal yang mirip dengan ujian seperti ini. Dua buah cermin datar membentuk suatu sudut sehingga bayangan dari benda di depannya terlihat 5 buah. Jika sudut dua cermin itu kemudian ditambah 30 derajat atau diperbesar 30 derajat lagi dari yang sebelumnya udah ada, berapa jumlah bayangan yang terlihat? Untuk soal seperti ini kita bisa bagi 2 ya, artinya yang awal dan akhir gitu ya. Awal dan akhir, sebelum dan sesudah ditambahkan sudutnya. Ini mirip yang tadi aja ya, dengan rumus yang sama. N sama dengan 360 per alfa min 1. Saya langsung aja masukin angkanya. 5 sama dengan 360 derajat dibagi alfa kurangi 1, masing-masing ditambah 1. 6 sama dengan 360 derajat dibagi alfa, sehingga udah pasti alfa adalah 360 derajat, kita bagi dengan 6 atau 60 derajat. Nah, 60 derajat ini adalah sudut dua cermin datar yang awal. Nah, sekarang kalau diperbesar jadi berapa? Diperbesar berapa? Ditambah
30 ditambah 30 ya jadinya bakal 90. Ya kita masukin rumus yang biasa. N sama dengan 360 derajat dibagi yang awal 60 ditambah 30 gitu kan, hasilnya dikurangi 1. Berarti N sama dengan 360 derajat dibagi 90 derajat kurangi 1. Ya berapa? 4 kurangi 1, 3. Ini adalah bayangan akhirnya. Nah, anak-anak, berikutnya ini adalah soal sudut di antara dua cermin ya. Jadi Bapak akan bikin dulu dua cermin begitu. Ini cermin 1, ini cermin kedua begitu. Kita kasih arsiran dulu supaya tahu mana depan dan belakang cermin. Yang diarsir tentu saja adalah bagian belakang cermin. Begitu misalnya, ada yang masih ingat kemarin hukum pemantulan? Bunyinya sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan misalkan di sini saya punya sudut 120 derajat di antara dua cermin. Oke, ada sebuah sinar datang kayak gini, di mana sinar datang ini ternyata membentuk sudut misalkan 40 derajat di sini terhadap cermin 1. Ini cermin 2. Gak konsisten. Cermin 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa sudut pantul oleh cermin 2 gitu. Jadi cermin 2 ini sudut pantulnya berapa? Nah, langkah untuk mengerjakannya adalah pertama kita bisa kotret dulu. Ini nggak harus pas ya nak ya. Berbeda dengan gambar bayangan yang dibentuk oleh cermin datar kemarin yang harus pas. Yang ini bisa pakai sketsa saja. Oke, saya akan bikin garis normal ya. Karena garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang cermin. Oke, saya tinggal geser aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, saya kasih warna yang berbeda, abu-abu aja. Ini untuk garis normal, gitu ya. Garis normalnya. Kemudian ini tinggal saya pantulkan. Pokoknya di mana sudut datang harus sama dengan sudut pantul, gitu kan. Nah, ini saya pas-pasin dulu. Ini sama ini harus sama. Oke lah, kurang lebih segitu. Ya, yang ini masih bisa pakai kira-kira. Ini adalah sudut pantul, ini adalah sinar pantulnya ya. Ini sinar pantulnya. Kalau sini 40, garis normal itu selalu membentuk sudut 90. Sehingga di sini ini jawabannya adalah sudut datangnya ada 50 derajat. Dari mana 50? Dari 90 derajat siku-siku ya. Garis normal itu kan siku-siku dikurangi 40 derajat sehingga nilainya adalah 50 derajat di sini. Dan berdasarkan hukum pemantulan, sudut datang akan sama dengan sudut pantul sehingga ikut 50 derajat juga. Dan otomatis di sini 40 derajat juga. Ini di sini ada segitiga. Di sini ada segitiga 120, di sini 40. Tentu saja sudut yang sini berapa? Ya, 180 sudut segitiga dikurangi ini tambah ini 160. Jadinya adalah 20 derajat. Di mana? Di sini. Sehingga ketiga sudut ini total 180 derajat. Apakah sudah ketemu jawabannya? Belum. Karena ini ada bukan sudut pantul, bukan sudut datang. Kita bikin dulu garis normalnya dulu ya. Garis normal, garis yang tegak lurus terhadap bidang pencerminan. Ini tegak lurus. Oke, seperti ini. Inilah garis normal dari cermin 2. Terus kita akan lanjutkan pantulannya. Pantulannya gimana supaya sama ya sudutnya ya. Sudutnya sama. Oke. Berapa sudutnya ini? Karena ini 90, berapa nak? Bisa ditebak? 70 ya.
Kenapa? Karena garis normal itu membentuk sudut 90. Ini juga sama. Kenapa? Hukum pemantulan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini nggak perlu, karena yang ditanyakan adalah ini kan, berapa sudut pantul oleh cermin 2, yaitu 70 derajat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.